Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menghadiri undangan ULUD tentang sosialisasi atau diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini ULUD hendak mau menyampaikan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di layar itu sudah jelas dipaparkan praktek baik modul pada tingkat 4 budaya positif kebetulan ini adalah untuk memenuhi tugas pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Baik, lanjut saya kedua, salam dan bahagia untuk. Terus di sini dijelaskan apakah makna dari budaya positif. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Kira-kira apa ya Bu ya? Menurut budaya positif itu apa ya? Kegiatan yang baik. Bisa ada lagi? Kegiatan yang bisa berdampak kepada guru atau kepada lanjut. Ini Bu, jelas. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, artinya berpihak pada murid, murid intinya itu, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ini penting nih, perubahan paradigma, karena biasanya kita merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru susah. Apalagi kita sudah berada di zona nyaman, Pak. Tuh, Malah keluar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. 2. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Betul kan? Yang 3, boleh dimengerti. Tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Artinya tugas kita nih menuntut mereka. Seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya anak itu berkembang sesuai dengan zaman, sesuai dengan alam. Pendidikan berpihak kepada anak atau pada murid. Lanjut. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dalam menghadapi murid.
Lanjut, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, bahasa Latin kita, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini menurut Dr. William. Lanjut, perubahan paradigma menjadi stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini jelas ibu. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan pasti sudah. Semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju kan? Jarang orang lain itu mau mengontrol kita. Biar kita sorangan membiayai. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini hubungan terbaliknya ulah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini pasti bagaimana kita. Kolaborasi tepat waktu. Artinya dia disiplin dalam waktu. Kalau patuh jadi disiplin dalam aturan. Ya, siap. Lanjut. Di sini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikatakan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda dengan karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, Bu. Nah, jadi tidak mesti harus hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi hukuman itu perlu. Di sekolah sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Tujuan disiplin positif masuk ke sini dari dalam diri. Ini kita lanjut, Ibu. Ini adalah lingkaran. Dari yang paling atas itu budaya positif, yang di tengah itu lingkungan positif, yang hijau itu keyakinan kelas, yang ungu itu peraturan kelas. Jadi Ibu, peraturan kelas apakah sama dengan keyakinan kelas? Apakah sama dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas apakah sama dengan keyakinan kelas? Sama. Sama ya. Peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas apakah sama? Ibu? Sama atau beda? Peraturan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas semuanya berbeda. Di sini kita salahnya, Ibu. Kenapa? Kalau peraturan kelas ini sifatnya ada larangan, Ibu. Ada larangan, misalnya kan dilarang membuang sampah, jelas Bu, peraturan. Terus dilarang coret-coret tembok, itu jelas peraturan. Kalau kesepakatan kelas, dari turunan itu, dari dilarang itu kita carikan kata-kata yang supaya kita tidak memakai kata larangan. Misal, kan kayak tadi dilarang membuang sampah. Itu ubah katanya dilarang tadi, atau jangan diubah. Kata jangan, misalnya jangan membuang sampah itu jangannya dibuang. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, terus bisa masuk kesepakatan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan dilarang membuang sampah. Kita kadang-kadang sering mendengar kesepakatan kelas ya. Dikira samanya keyakinan kelas atau peraturan kelas, padahal beda. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bu, ini apa jawabannya sudah?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini kan adalah peraturan. Kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Itu mengapanya dulu nih kita ubah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita mengangkat nilai-nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang disepakati. Contohnya apa ya kemarin ya? Lupa kemarin. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, jelas. Artinya nilai-nilai kebajikan yang kita angkat dari peraturan kelas, dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kita yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau ada kan sekolah, terus sekolah kelas, keyakinannya yang diambil itu kerapian atau disiplin loh. Ya, taat peraturan. Ya. Nah, itu kebajikan yang kita angkat. Itu keyakinan itu sudah nilai kebajikan yang kita angkat. Terus ini Bu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa dari sini Bu? Ini ada kesepakatan kelas. Ini Bu, ini kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Ini kesepakatan kelas ya. Ini masuk ke keyakinan yang sebelahnya ini Bu. Kenapa? Ada kata saling ini nilai kebajikannya adalah saling menyayangi. Di sini semangat, nilai kebajikannya adalah semangat belajar. Ini jelas nih. Ini nilai keyakinan kelas yang diangkat. Lanjut. Atau tidak boleh itu bukan kita. Tapi mereka semuanya kita berikan kebebasan untuk murid. Contoh seperti yang ada di belakang berhentian ini ada tuh kelas 6 tuh mengulas sorangan gue kesepakatan kelasnya. Jadi mereka menulis sesuai dengan keinginan mereka apa. Kita cuma mengarahkan saja. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum gue kadang-kadang penghargaan menghukumnya kenapa? Ini kan dapat penghargaan nih. Lalu beban pikiran, tahu kan tahun depan aku mempertahankan bisnisnya gitu. Itu jadi hukuman katanya. Penghargaan mengurangi ketepatan pasti. Penghargaan tidak efektif, jujur. Karena kalau anak-anak selalu diberi penghargaan ya kadang-kadang kita kena besar hati jorok tuh melonjak banget loh. Penghargaan merusak hubungan. Terus ini kalau mau apa namanya tapi yang tahu ya. Oke, lanjut. Sini kejelasnya ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang diambil adalah tanggung jawab.
Karena kan mengganggu orang lain kan ada tanggung jawab, artinya nilai yang harus kita angkat kebajikannya ada tanggung jawab. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain dari diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, pasti dilarang, peraturan gue. Lalu nilai kebajikan yang kita angkat atau kita ambil adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang ini menghormati orang lain, makanya dilarang mengganggu. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini jelas juga sama, berkomitmen, selamatan, bergenden atau menunggu giliran. Ini pasti deh budaya antri. Itu menghormati orang lain juga. Atau sabar. Ini yang diangkat adalah nilai kesabaran untuk keyakinan kelas. Gunakan masker, itu nilai yang kita angkat, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, artinya keselamatan juga, keamanan. Lanjut. Ini contoh kesepakatan kelas 4, kalau nggak salah ini sama kelas 1 yang lo tampilkan di layar. Ini pembuatan kesepakatan kelas. Murid-muridnya ya kan asli dari murid semua, bukan gurunya yang menentukan. Lanjut. Tadi sudah hukuman, penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diterima oleh murid karena pencapaian sesuatu dan sifatnya menyenangkan bagi murid. Lanjut. Hukuman adalah sesuatu yang diterima oleh murid akibat murid melakukan pelanggaran atau kesalahan. Ini jelas kalau hukuman kita selalu memakai pernah mulai dulu. Lanjut. Konsekuensi adalah sesuatu yang diterima sebagai akibat melanggar atau melakukan kesalahan namun sifatnya sudah terencana. Paham dulu konsekuensi? Ini tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini apa ya kira-kira? Hukuman. Ya, hukuman. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Hah? Hukuman apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nanti sampaikan yang benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video Pak. Hukuman. Oke. Perlu carikan dulu jawabannya. Ada wujud aja. Semua itu benar, tidak ada yang salah. Karena kan menurut kita masing-masing kan. Nah ya Bu, jelas Ibu. Bu, tadi yang 100 kali putar lari, Bu, bersih. Mau disuruh mengenakan sepatu seharian berhukuman. Nah ini yang salah. Sebutin jalan 10 menit aja Bu, bukan terlambat. Cuma 10 menitnya lambat baris. Nah, jadi itu beda dengan terlambat datang sekolah Ibu. Ini kan terlambat hadir ke sekolah. Kali ini beda. Pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, biasanya kan ada dendam nih hukumannya. Anak membenci kedisiplinan
paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, prinsip diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Satu tempat aja, anak menghargai disiplin, pasti kan? Stimulus atau tanggapan, artinya ada tanggapan atau rasa bersalah itu dalam dirinya. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, pasti. Prinsip diri yang baik, kan? Tadi kan yang buruk, kalau hukuman buruk, kalau ini baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu aja baik. Ada seharusnya yang hukuman itu seumuran masih ingat, ya pokoknya dihukum ya, kita dihukum kira-kira. Yang diulang aja masih ingat sampai sekarang. Pernah juga dijamur di bawah tiang bendera waktu SMA gara-gara membela kawan. Kawan berukuan serang penduduk pas karena juga ditangkap oleh Pak Isam. Lanjut, posisi kontrol guru. Nah, ini Bu. Posisi kontrol guru adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa, 3. Teman, 4. 5. Nah, ini harus kita kuasai 5 kontrol ini Bu. Yang apalagi kalau kita sampai ini, manajer ini luar biasa. Manajer ini adalah kepala sekolah itu. Jadi ini harus mampu mengelola sekolah itu kayak apa. Jangan ini namanya eksekusi. Salah sebetulnya kepala sekolah kita. Karena kepala sekolah kita selalu mengeksekusi menjadi di situ Pak kita terbaliknya, ya. Ya Pak. Nah ini Bu, menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ini penghukum Bu. Contohnya yang berkata biasanya patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini penghukum nih, kata-kata ini. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini Ibu Aisyah, misalkan. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan bola. Contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya lembut. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu biasanya membuat sebagai posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Teman, ini sebagai teman Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ini kayak Pak Ustadz kita, sama Pak Ustadz kita. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, ayo bantulah diri bapak ya. Nah kan teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kan teman nih. Pemantau, pemantau nih banyak kita ini guru-guru yang menjadi pemantau nih. Hanya memantau aja. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini kan jelas tuh untuk orang-orang yang sifatnya pemantau. Lanjut, manajer. Manajer ini sudah harus dikuasai oleh kepala sekolah. Syukur-syukur kita guru mampu menguasai manajer ini luar biasa. Ya, manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nih,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan divisi teman maupun pemantau. Ini kan jelas nih. Yang ada itu cuma penghukum. Contohnya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nih, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Pastikan kembali dari kelas tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Itu jelas manajer tuh mengelola. Ini gak usah, saya kecewa sekali dengan kamu, ini jelas itu dijelaskan. Ini ada pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan ini, apa kira-kira Bu? Membuat rasa bersalah atau pemukul? Menurut Bian? Ya, satu, bertahan hidup, bujur kan? Dua, kasih sayang dan rasa diterima, bujur. Tiga, penguasaan. Empat, bebas. Lima, juga kan ada ini. Saya mau. Kebutuhan apa yang dibutuhkan Ibu? Ini contohnya. Ini pertanyaan di atas, di bawah. Di kelas Roni sering merebut makanan teman-temannya karena Roni tidak pernah membawa bekal. Dua, itu di sekolah sering melakukan bullying terhadap teman-temannya. Dia akan membuli siapapun yang siswa tidak sesuai. Leo sering tidak mengikuti pelajaran olahraga. Nah, ini kebutuhan apa yang mereka butuhkan kira-kira Bu? Di antara 5 itu Bu kira-kira? Kasih sayang dan ingin diterima Ibu, intinya. Ini harus dihargai, ini harus disayangi. Makanya mulai gara-gara kita tuh. Harus diperhatikan. Kalau nggak dikasih sayangi lah. Terakhir, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi Bu. Jadi makanya dari sidang-sidang itu ada namanya restitusi. Tujuannya untuk memperbaiki ulah. Segitiga restitusi Ibu. Satu, memvalidasi tindakan yang salah. Dua, menanyakan keyakinan. Tiga, menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi. Contoh, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dua, menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Memvalidasi berdasarkan prinsip-prinsip setiap pelaku berupaya untuk kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon proaktif. Mengenal dan memenuhi kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dua, mampu mengakhiri keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Contoh videonya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, sudah. Oke, dari tadi apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham kita? Nah ini tadi Bu, yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya pemukul. Ayolah, lakukan demi ibu teman. Apakah kamu dapat stiker atau bintang hari ini pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer? Kamu selalu yang paling terakhir adalah hukum. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran. 4. Menuntun melihat ke dalam diri. Ini restitusi untuk memperbaiki yang salah menjadi baik. Itu restitusi. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini jelas jawabannya sini. Oke.
Oke. Kiranya itu saja penyampaian materi dari saya hari ini, yaitu tentang budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya Heri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Jadi kepada anak-anak, Bapak berikan kebebasan untuk memilih atau menuliskan kesepakatan kelas yang kalian inginkan masing-masing. Itu sudah kalian. Nanti kalian tuliskan di kertas ini. Ya. Nanti setelah selesai baru ditempelkan. Kalian pikirkan dulu kesepakatan kelas yang menurut kalian bisa kalian jalankan, bisa kalian taati. Jadi kesepakatan kelas ini sama dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Paham? Paham. Baik, ini bakal bagikan dulu. Tidak. Sudah? Kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 6. Ini murni hasil dari buatan mereka sendiri. Ini. Nah, kelas 6, kesepakatan kelas 6. Ini orang-orangnya
Ada 26 orang. Kelas 4. Kelas 3. Ini peraturan kelas atau keyakinan kelas. Kelas 2.